Salam anak-anak kami semuanya, anak-anak kami yang bersekolah di SMA Negeri Salapian. Kita bersyukur siang hari ini kita kembali bertemu dalam PA SMA Negeri Salapian. Seperti biasanya ketika hari Jumat kita melakukan PA bersama, PA gabungan di kelas 10, 11, dan 12. Tapi selama pandemi COVID-19 ini kita akan melakukan PA secara online. Kami mengundang semua anak-anak kami yang ada di rumah untuk bersama-sama kita bergabung dalam PA SMA Negeri Salapian. Jadi kalau ada di antara anak-anak kami yang menginginkan satu permintaan lagu, boleh ketik di kolom komentar atau like atau berikan sesuatu komentar untuk kita bisa bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, kami pembina kerohanian di SMA Negeri Salapian. Ada Pak Lingga dan saya Ibu Tiur, dan juga ada Ibu Trida sebagai guru agama dan Ibu Desi. Ya, kita akan bersama-sama dalam kebaktian PA SMA Negeri Salapian ini. Selamat datang untuk anak-anak kami yang ada di kelas 10. Mari kita bersama-sama bergabung untuk boleh memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita angkat tangan, kita saling melambaikan tangan bersama-sama. Kita mau mulai ibadah kita dalam PA SMA Negeri Salapian. Kita akan mulai memuji Tuhan bersama. Mari kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita mengingat kebaikan dan kasih Tuhan. Sekalipun masa pandemi ini masih ada, kita tetap boleh mengingat Tuhan dan memuji Tuhan bersama. Kita naikkan pujian dari buku lagu kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekalipun anak-anak kami ada di rumah masing-masing, tapi hati kita satu untuk memuji Tuhan. Betapa baik Tuhan itu yang masih memberikan kita hidup, kesempatan untuk bisa belajar, untuk mengenal kasih Allah yang besar. Mari anak-anak kami semua, kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami tahu dan mempercayai akan kebaikan Tuhan yang datang ke dunia ini untuk kami, untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami akan memulai PA bersama, PA SMA Negeri Salapian. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya hati mereka bersukacita, bersama-sama memuji Tuhan, mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, untuk lebih mengenal betapa dalam kasih Tuhan itu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong anak-anak kami. Kami menyerahkan pertemuan kami, ibadah kami hari ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membuat hati kami berbahagia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu lagu. Bagaimana indahnya kalau kita bersekutu di dalam Tuhan. Kita bisa mengenal kasih Tuhan yang besar. Kita akan mempelajari lagu ini, indahnya persekutuan kita semua. Karena kita telah ditebus dari dosa. Ya, inilah keindahan persekutuan kita.
kita sungguh-sungguh mengalami penebusan yang daripada Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama lagu ini ya. Kita naikkan pujian ini. Indahnya persekutuan kita semua, karena kita telah ditebus dari dosa. Bahagia hati kita senantiasa. Tuhan Yesus telah hapus dosa kita. Kita bersorak haleluya, kita bahagia hosana bersama Yesus di surga. Sekarang bahagia haleluya, kita semua hosana di dalam Yesus, surga milik kita. Bagaimana? Sulitkah menyanyikannya? Mungkin karena baru pertama ya, kita agak sulit mengikutinya. Tapi kita akan mengulangi sekali lagi sambil kita mengingat betapa bahagianya kalau kita mengalami penebusan yang daripada Tuhan. Kita bisa bersorak, kita bisa merasakan bahagianya kalau Tuhan menjanjikan surga untuk kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Indahnya persekutuan kita semua, karena kita telah ditebus dari dosa. Bahagia hati kita senantiasa. Tuhan Yesus telah hapus dosa kita. Kita bersorak haleluya, kita bahagia hosana bersama Yesus di surga. Sekarang bahagia haleluya, kita semua hosana di dalam Yesus, surga milik kita. Tuhan Yesus menjanjikan surga milik kita. Bagaimana kita bisa berbahagia? Anak-anak kami yang ada di rumah sudah berbahagia? Ya, kami harap kita semua mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Kalau kebahagiaan yang dijanjikan dunia ini sifatnya sementara. Punya HP baru bahagia ya? Iya, punya baju baru mungkin kita bahagia. Tapi kebahagiaan yang kekal ketika dosa kita diampuni. Ketika Tuhan memberikan surga menjadi milik kita. Ya, kami senang anak-anak kami yang ada di SMA Negeri Salapian yang hari ini sedang di rumah. Ya, beberapa waktu kita belajar secara daring dari rumah, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kabar anak-anak kami di rumah? Adakah yang memberi salam dalam acara ini? Boleh ya diketik di kolom komentar, menyampaikan salam kepada teman, kepada guru. Boleh, ini kesempatan kita saling berbagi. Atau ada yang bertanya, boleh di kolom komentar diketik ada pertanyaan atau ada salam untuk teman-teman. Ini kesempatannya, kita boleh saling berbagi. Mari kita akan nyanyikan sekali lagi lagu ini. Setelah ini kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan sekali lagi lagu ini. Indahnya persekutuan kita semua, karena kita telah ditebus dari dosa. Bahagia
senang kalau ada anak-anak yang boleh mengikuti siaran ini PA SMA Negeri Salapian. Mungkin ini yang pertama, belum semua mengikutinya ya, tapi ada salam dari anak kami Damai Tarigan. Nanti boleh dituliskan ya, kelasnya kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Ya, ini Damai Tarigan. Kenal ya Pak? Mungkin Bapak juga belum begitu kenal ya, mungkin kelas 10. Iya, jadi salam ya untuk anak kami Damai Tarigan. Ya, jadi boleh nanti dicantumkan kelasnya atau buat komentarnya untuk teman-teman. Mengundang semua teman-teman. Boleh diinformasikan juga di Facebook masing-masing. Apakah ada teman-teman yang belum tahu akan siaran ini? Ya, setiap hari Jumat kita akan melakukan PA bersama secara online. Dimulai setengah 12, 11.30. Jadi anak-anak kami boleh mengikutinya, ya, saling mengingatkan dengan teman-teman ketika jumpa atau secara online lewat Facebook, boleh saling memberitahu ya. Baik, ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan karena kita tahu inilah yang menjadi kerinduan kita, pengenalan kepada Tuhan Yesus. SMA Negeri Salapian memiliki satu tujuan melakukan PA ini supaya anak-anak mengenal akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan Yesus itu yang membuat kita bisa percaya, beriman, bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk bisa mengikuti PA bersama, mengikuti belajar firman Tuhan bersama. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi memuji Tuhan karena begitu besar kasih Allah. Shalom anak-anak kami semuanya, dimanapun berada, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mungkin kelas 11-12 sudah mengenal saya, tapi kelas 10 pasti banyak yang belum mengenal saya ya. Jadi kita bersama-sama bisa bersekutu dalam PA SMA Negeri 1 Salapian. Kami sebagai pembimbingnya, saya juga mengajar tapi di kelas 12 ya. Biarlah kita memiliki persekutuan yang indah. Bukan hanya belajar pelajaran di sekolah, tapi juga kita belajar Alkitab. PA, pemahaman Alkitab gitu ya.
Nah, kami berharap melalui PA ini kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, bisa juga sharing, berbagi, ya, kirim salam juga boleh sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan berikan waktunya ya, atau pilih lagu juga boleh. Nah, nanti kita akan buat ke depan bagaimana supaya suasana ibadah kita semakin indah dan menarik. Tentu akan memberkati kita sekalian, dan doa kita supaya nama Tuhan yang mengasihi kita itu akan dimuliakan. Baik, kami berterima kasih jika anak-anak kami ikut berpartisipasi. Bisa juga sharingkan kepada teman yang lain, bagikan, sehingga beberapa teman kita yang belum mengetahui berita ini, mereka segera mengetahuinya. Tapi saya percaya bahwa kalau belum ada koneksi ya di Facebook, ya mungkin belum ada jaringannya ya, nanti saya akan kasih tahu. Tapi tolong supaya nama-namanya juga saya kasih tahu supaya saya add ya, saya terima, dan juga kelasnya gitu ya. Jadi saya bisa sambungkan beberapa orang bisa menjadi teman di Facebook. Ya, di YouTube juga boleh ya, saya masukkan channel YouTube ke WA. Saudara bisa, anak-anak bisa juga lihat dari WA ya. Jadi kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini pertemuan pertama kita. Ya, saya rindu tidak ada yang membatasi kita dengan kasih Allah. Nah, itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Ya, 15 menit ke depan saya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Hanya 15 menit, setelah itu nanti kita akan berdoa ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Tridawati dan juga Ibu Desi yang akan ikut di dalam acara PA kita ini, yang senantiasa berdoa, menggumulkan sehingga PA kita ini meskipun tidak bertatap muka, tapi kita bisa saling memperhatikan, saling mengasihi. Ya, mari kita akan mulai. Kita akan masuk renungan firman Tuhan. Hari ini di pertemuan pertama ini saya berikan tema kasih Allah di tengah COVID-19, COVID-19. Bagaimana kasih Allah di tengah COVID ini? Ada nggak ya? Kasih Allah atau cinta Allah? Allah mengasihi kita nggak ya? Allah itu peduli nggak kepada kita ya? Nah, ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Apa kata firman Tuhan? Kan begitu ya? Karena membuktikan bahwa Allah mengasihi kita itu adalah dari apa yang Dia katakan, apa yang Dia firmankan. Bukan kata orang, tapi kata Tuhan sendiri ya. Tapi kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mempertemukan kami bersama-sama lewat media online ini. Media sosial yang bisa kami pakai untuk saling mengingatkan dalam kasih Tuhan. Khususnya terutama anak-anak dan guru SMA Negeri 1 Salapian. Tuhan, berkatilah kami dalam pertemuan ini. Biarlah firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami, melalui pendengaran, melalui apa yang kami lihat. Mohon Roh Kudus menolong kami semuanya, supaya tidak ada yang menghalangi kami untuk mendengar, untuk melihat, mengalami kasih Tuhan. Karena situasi yang sekarang ini dapat membuat kami tidak mengenal, tidak memahami, tidak mengerti kasih Allah. Tapi melalui firman-Mu, kiranya hati kami sungguh-sungguh diterang. Kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah dan Juru Selamat yang kami kenal, Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dulu, yaitu dari Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Ini ayat yang sangat terkenal dan biasanya setiap awal tahun saya menyampaikan firman Tuhan dari ayat ini. Ya, kalau sudah hafal, ya nggak usah buka Alkitabnya juga boleh. Karena sudah hafal, buka hatinya dan ungkapkan bunyinya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Saya membacanya, kita bisa bersama-sama ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Allah mengatakan bahwa Ia mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kasih Allah kepada dunia ini bukan seperti yang kita bayangkan. Kasih Allah kepada dunia ini adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, yaitu kasih-Nya begitu besar untuk dunia ini. Ya, dunia di mana kita berada, dunia dengan sistem yang sudah penuh dengan dosa, dunia di mana saudara dan saya maksudnya. Kasih Allah begitu besar. Saking besarnya kita nggak bisa deteksi, kita nggak bisa ukur. Kalau kasih manusia sangat terukur. Ya, kalau hari terang, ya kasihnya besar. Kalau hari hujan, kasihnya hilang. Kalau ada uang, abang sayang. Kalau nggak ada uang, abang melayang. Ini batasan kasih manusia. Ya. Kasih Allah tidak demikian. Segala situasi di dalam dunia ini Allah tetap mengasihi. Jadi hari ini saudara dan saya berani mengatakan bahwa Allah mengasihi saudara. Ini firman Tuhan katakan. Ya, bagaimana saya mengatakan Allah mengasihi saya? Ini COVID-19, coronavirus, kok virus menyebar, yang mematikan, yang berbahaya. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Sering kita katakan demikian. Sering kita dengar berita itu. Tapi apa kata firman Tuhan? Allah mengasihi kita. Ya. Apakah kalau Allah mengasihi, ya, virus corona itu harus segera pulang kampung? Enggak juga. Pasti ada rencana Tuhan, pasti ada tujuan Tuhan membiarkan virus itu ada. Untuk membuktikan seseorang itu sudah mengalami kasih Tuhan atau belum, itu diperhadapkan kepada suasana pandemi COVID-19 ini. Makanya orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, sekalipun COVID ini menguasai dunia ini, kita tetap datang kepada Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, meskipun secara online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saya hari ini mesti melihat kepada firman Tuhan ini, Yohanes 3:16. Ini kasih Allah begitu besar. Lebih luas dari samudra itu. Lebih tinggi dari langit itu. Lebih dalam dari lautan itu. Itu. Lagu sekolah minggu kan begitu ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas. Kasih Allah tak terukur. Oh betapa dalamnya, kata Paulus dalam doanya. Dalam kitab Roma diceritakan. Saudara dan saya hari ini kita dengar firman Tuhan ini. Ia katakan bahwa Allah mengasihi kita. Katakan kepada diri saudara sendiri, katakan, Allah mengasihi aku. Allah begitu besar kasihnya kepada aku. Tuhan tidak akan biarkan aku binasa. Maka itu dikatakan lanjutan daripada ayat itu. Diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita supaya kita tidak binasa, saudara-saudara. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Anak-anak kami dimanapun berada, inilah jaminan bagian keselamatan kita. Allah sudah menjanjikan itu. Maka Dia berikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita bisa alami hidup yang kekal itu. Di dalam Yesus kita bisa alami kita tidak akan binasa. Jadi kalau mati kena virus gimana? Kita tidak akan binasa. Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kalaupun kita mati meninggalkan dunia ini, meninggal dunia, kita akan bersama dengan Allah di surga. Kasih Allah bukan hanya di dunia ini, enggak, terlalu kecil. Kasih Allah itu kekal adanya. Kasih yang kekal. Baik di dunia ini, juga di dunia yang akan datang. Jadi kalau hari ini anak-anak kami merasa tidak dikasihi oleh Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan anak-anak kami.
Kalau hari ini kita sudah putus asa, kecewa, takut, kita kena krisis ekonomi, bukan hanya krisis moral, tapi krisis ekonomi. Jangan takut, Allah ada dan Allah mengatakan Dia mengasihi kita. Memang cara Allah mengasihi kepada kita bermacam-macam cara. Tapi cara yang terbesar yang Allah berikan adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus. Sebenarnya kasih Allah yang terbesar itu adalah Yesus sendiri waktu diberikannya kepada kita. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita lihat kisah Tuhan Yesus dalam kitab Injil itu. Bagaimana Yesus menunjukkan kasih Allah. Dia mengadakan mujizat, Dia memberi makan, Dia menyembuhkan, Dia mengusir setan. Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus membangkitkan orang mati. Ini menggambarkan bahwa kasih Allah begitu besar kepada manusia. Di tengah situasi COVID ini, Allah tetap mengasihi kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita hari ini. Saudara-saudara bersyukur ada banyak orang yang bertobat dari peristiwa COVID ini. Banyak orang yang mengakui Tuhan. Selama ini mereka tidak merasa perlu Tuhan, tapi hari ini mereka merasa perlu Tuhan. Saudara, kalau pendeta bilang, ayo datang sama Tuhan, mereka nggak mau ikut. Ya, kalau hamba Tuhan, majelis gereja, pertua, dia akan bilang, ayo datang kepada Tuhan. Oh, mereka nggak mau dengar. Siapa pendeta, siapa pertua, siapa diaken, siapa majelis. Tapi saudara, Tuhan kirim, siapa itu? COVID-19, saudara. Semua orang takut, orang datang kepada Tuhan. Padahal COVID-19 itu tidak bisa terdeteksi oleh mata kita ini. Harus dibesarkan dengan berapa ribu kali baru nampak. Melalui COVID ini banyak orang berbalik kepada Tuhan. Baru mereka sadari Allah begitu mengasihi. Kesempatan kita mengalami kasih Allah di dunia ini. Karena itu sebelum kita meninggalkan dunia ini, alamilah kasih Allah ini. Inilah kasih Allah di tengah COVID-19 ini. Bagaimana dengan situasi anak-anak kami? Anak-anak remaja mestinya membuka pikiran, membuka hati untuk Tuhan supaya mengalami kasih itu. Mungkin juga kita nggak bisa komunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Kita nggak bisa komunikasi dengan orang tua kita, tapi dengan Tuhan kita bisa komunikasi. Karena Allah selalu membuka jalan. Dengan Allah itu selalu online. Bahkan dengan Allah nggak berbayar. Kalau online seperti ini mungkin berbayar ya. Nanti saudara kalau merasa berat dengan biayanya, lapor saja ke Pak Jokowi. Lapor supaya nanti dibantu ya soal apa namanya itu paket datanya. Iya, saya kira banyak orang berbelas kasihan kepada kita. Hari ini Allah mengasihi kita. Kalau saudara merasa kesulitan untuk ikut dengan Tuhan, saudara, banyak orang yang dipakai Tuhan untuk mengasihi kita. Kalau kita kekurangan paket data juga bisa, ada orang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Saya baru-baru ini mengalami hal itu. Ya. Itu ya, sementara pulsa habis, tiba ada yang memberikan kepada saya. Saya diberkati dari pelayanan ini dan ya saya berdoa dan bisa bantu melalui mengirimkan pulsa katanya untuk paket. Wah, puji Tuhan. Tuhan buka jalan loh. Jadi kalau anak-anak kami semuanya kita mau mengikuti Tuhan, Tuhan bisa buka jalan. Itulah kasih Allah. Tapi kalau kita mengeraskan hati, kita nggak mau, ya bagaimana Tuhan mau mengasihi? Jadi melalui firman Tuhan ini kita bisa mengalami kasih Allah itu. Ini yang Tuhan katakan. Kita bisa mengalami kasih Allah yang besar ini. Jangan menuntut kepada manusia tentang kasih. Karena manusia kasihnya terbatas. Tapi tuntutlah kepada Allah. Allah kasihnya tidak terbatas. Dia punya ribuan cara untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Tapi cara yang paling besar adalah Ia sendiri datang dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita hari ini mengalami kasih Allah. Saya mengalami keselamatan, saya mengalami kehidupan, pengampunan, mengalami pendamaian, damai sejahtera. Itu karena Tuhan sendiri. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saya tambahkan dari kitab Roma pasal yang ke-8. Ini kesaksian Paulus. Bagaimana ia sudah mengalami kasih Allah.
Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Allah mau mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Apa yang kita perlukan? Handphone kecil sekali bagi Tuhan. Sepeda motor kecil sekali bagi Tuhan. Ia memberikan segala sesuatu. Kalau anaknya pun sendiri diberikannya kepada kita, itulah Yesus, maka ia akan berikan segala sesuatu kepada kita. Ini kasih Allah. Mungkin setelah melewati COVID ini nanti baru kita alami. Saudara-saudara, kalau mau mengalami hal ini, ikuti terus firman Tuhan yang Tuhan katakan. Berikutnya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Jadi pandemi COVID-19 ini nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Oh, itu maut, berdatangkan kematian. Oh, nggak bisa memisahkan kita. Inilah kasih Allah yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Paulus berani mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di mana kasih Allah itu sudah dicurahkan kepada kita. Bahkan Dia mau berikan segala-galanya bagi kita. Karena itu kita tidak takut menghadapi situasi sekarang ini. Memang kita mengikuti peraturan pemerintah, ya, protokol kesehatan itu kita disiplin supaya tidak menyebar kepada orang lain. Kita bukan takut kepada corona. Kita percaya ada kasih Allah. Maka itu saudara-saudara, alamilah dulu kasih Allah ini. Kasih Allah dalam Kristus Yesus membuat kita memiliki keyakinan akan Tuhan, keyakinan iman. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Saya bertanya, apakah anak-anak kami sudah mengalami kasih Allah dalam Kristus? Seperti setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah anak-anak kami alami itu? Kalau sudah alami, anak-anak kami akan berani berkata seperti Paulus katakan, aku yakin tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada apapun yang menghalangi kita dengan Tuhan. Kalau kita sekolah di SMA hari ini, kita dibatasi karena COVID ini. Kita nggak bisa bertemu bersama-sama. Tapi kalau dengan Allah, nggak ada yang bisa menghalangi. Oh, saya nggak punya uang, saya nggak punya paket. Saudara-saudara bisa. Kita bisa ikuti itu melalui teman-teman kita. Maka itu anak kami yang punya paket, ya bisa sharingkan, bagikan kepada temannya supaya mereka juga bisa melihat. Atau melalui pucuk surat, tuliskan di kertas. Atau datang saja ke sekolah atau temui kami juga boleh. Kita akan bisa cerita bersama-sama tentang kasih Allah itu. Jadi aku yakin, kata Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Baik hidup maupun maut tidak bisa memisahkan. Baik roh-roh yang ada ini, penguasa-penguasa angkasa tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparan tidak bisa, pandemi tidak bisa. Betapa indahnya kalau kita sudah mengalami kasih Allah. Karena itu saya berdoa supaya anak-anak kami betul-betul mengalami kasih Allah ini.
Kalau kita mengalami kasih Allah ini, maka hidup kita akan begitu bahagia dan kita siap menghadapi masa depan kita. Oke? Kiranya firman Tuhan ini memberkati anak-anak kami semuanya. Saya berharap kita bisa mengikuti acara PAGT ini setiap hari Jumat. Kita bisa bersama-sama untuk mengikuti firman Tuhan ini. Jadi baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, mari kita bersama-sama untuk bersehati, untuk mendengarkan firman Tuhan senantiasa bersama dengan kami di sini, saya dan Ibu, ada juga Ibu Tridawati dan ada juga Ibu Desi sebagai guru di SMA. Kami semuanya akan menolong adik-adik kami jikalau ada pertanyaan, ya kami akan memberikan jawaban. Ataupun mau kirim salam juga boleh lewat media ini ya. Jadi ini harapan kami supaya persekutuan kita sesama anak-anak Tuhan di SMA itu terjalin erat dan terutama hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin sempurna. Baik, sampai di sini saya akhiri firman Tuhan ini. Ya biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan katakan kepada kami. Bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang besar itu. Belum pernah ada orang yang mengasihi kami dengan kasih yang sebesar ini Tuhan. Karena itu kami yakin hari ini kami tidak akan lupa akan kasih Allah ini. Kami tidak akan mau berpisah di dalam kasih Allah ini. Meskipun hari ini situasi COVID-19, kami akan tetap mencari Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami akan tetap menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Karena hidup dan mati kami adalah dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah kami semuanya hari ini mengalami kasih itu. Dan kami rindu semua kami bisa belajar bersama-sama meskipun di rumah. Kami bisa bertemu juga bersama-sama di sekolah pada waktu ditentukan. Kami berdoa supaya kami bisa sekolah bersama-sama. Karena itu Tuhan buatlah supaya situasi pandemi ini juga boleh berangsur-angsur pulih. Kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama di sekolah. Kalau sekarang ini kami masih buat secara online, biarlah kami juga bersama-sama bisa mengikutinya. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Kami serahkan diri kami hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saya kira kita cukup sampai di sini saja. Ya, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.